Halo pemirsa, Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi yang menarik dari mancanegara. Tentunya bersama saya, Sally Sregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana langkah-langkah pencegahan kekerasan akibat senjata api di Amerika Serikat telah diperkuat di bawah pemerintahan Joe Biden. Tetapi perubahan kebijakan besar diperkirakan akan terjadi setelah Presiden terpilih Donald Trump menjabat pada bulan Januari. Hak-hak pemilik senjata akan dilindungi di bawah kepemimpinannya adalah sebuah janji yang dibuat oleh Presiden terpilih Donald Trump yang menurutnya akan segera ditepati. In my second term, we will roll back every Biden attack on the Second Amendment. The attacks are fast and furious, starting the minute that Crooked Joe shuffles his way out of the White House. Hampir 47.000 nyawa melayang akibat kekerasan senjata api pada tahun 2023, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC. Presiden Joe Biden menerapkan serangkaian tindakan yang menurut para peneliti membantu menurunkan jumlah tersebut. This includes the American Rescue Plan funds to support community violence intervention programs. The Biden administration has strengthened the ability of the ATF and the FBI to regulate the industry. Para pendukung hak senjata mengatakan tindakan Biden melanggar hak untuk memiliki senjata yang tercantum dalam amandemen kedua Konstitusi AS. Mereka yakin Trump akan menghapusnya. We don't think that they've done anything to keep people safe. All they've done is infringe on Second Amendment rights. Para pendukung juga berharap Trump memenuhi janjinya untuk menandatangani undang-undang membawa senjata secara tertutup. Undang-undang ini akan memfasilitasi pemegang izin untuk bepergian ke seluruh 50 negara bagian dengan senjata mereka. In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws, and in some cases you wouldn't be legal to carry in those particular states. So that's something that we would like to see at the federal level. Putra Frank Simorelli bernama Camden yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental meninggal beberapa minggu setelah menembak dirinya sendiri pada 2022 dengan senjata yang dibeli secara legal. Simorelli menginginkan langkah-langkah keamanan senjata seperti pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat agar tetap berlaku di bawah pemerintahan Trump. You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that. The problem I have is, why does your right to have a gun overshadow my right to keep a gun out of my house? Survei Pew Research menunjukkan ada dukungan bipartisan yang luas di antara masyarakat Amerika untuk mencegah orang dengan gangguan kesehatan mental untuk membeli senjata api. Namun masyarakat Amerika tetap terbelah pada sebagian besar proposal kebijakan mengenai pengaturan senjata api. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana kru pilot perempuan pertama di Malawi berupaya menginspirasi generasi penerbang berikutnya dengan menggelar pameran dirgantara bersama Angkatan Udara Malawi. Ajang yang dihadiri sekitar 1.000 anak kurang mampu ini memberi kesempatan kepada mereka untuk melihat langsung pesawat terbang. Ini mungkin terlihat seperti hari biasa di pangkalan udara di ibu kota Malawi, Lilongwe. Tapi bagi ratusan anak yang berkumpul di sini, ini hari yang penuh kegembiraan. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pesawat terbang dari dekat dan masuk ke kokpit. Bagi sebagian lain, ini mungkin menjadi langkah pertama mereka untuk berkarir di dunia penerbangan. It has been my dream to become a pilot, and I really am excited to learn more. I want to be a pilot engineer when I grow up. Awak pesawat perempuan pertama di Malawi, Kapten Yolanda Kaunda dan First Officer Lusikelo Meonavombo bekerja untuk Malawi Airlines. Asosiasi penerbangan Phantom milik keduanya menyelenggarakan pameran dirgantara ini bermitra dengan Angkatan Udara Malawi. Menurut Lusikelo, tujuannya adalah untuk menunjukkan pesawat terbang kepada anak-anak di pedesaan Malawi
yang terkadang berlindung saat pesawat terbang di atas kepala mereka karena kurangnya pengetahuan. We got about almost 1,000 underprivileged children to come in to just give them a pinch of an just to spice up their imagination, and because we believe that imagination is what is going to make them more curious for knowledge. So we believe in the children, we believe in the dreams because we also believe in our dreams in the first place. So we want to encourage as many dreams as possible and we're not stopping here. Tema ajang ini adalah Dreams Take Flight dan pameran ini menghidupkan kembali gairah pada penerbangan bahkan bagi pengunjung berusia lanjut seperti Rosalind Hamis. It's also my first time to come to a place like this and I've been inspired, and if I had a chance to have been exposed to this type of lifestyle before, I would have chosen to become a pilot. So it's so nice for me too. Penyelenggara pameran mengizinkan pengunjung untuk masuk ke dalam helikopter, pesawat jet, dan pesawat latih. Puma Energy Malawi menjadi sponsor utama dan menyediakan bahan bakar bagi semua pesawat yang melakukan manuver-manuver terampil dan berani. Menurut otoritas pariwisata, industri penerbangan Malawi tidak menarik bagi kaum muda, sebagian karena skalanya yang kecil. We don't have a lot of airlines coming into Malawi, we don't have a lot of airlines even domestically moving within the country and all of that. And then the issue of infrastructure where we have, our airports. We have been talking about Mzuzu Airport, we have been talking about Chileka Airport. Namun menurut Vera, pemerintah Malawi sedang menyusun kebijakan yang akan bisa menarik lebih banyak investasi sektor swasta di bidang industri penerbangan Malawi. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kualitas udara di Pakistan memburuk pada musim dingin dan telah mencapai tingkat berbahaya yang menyebabkan gangguan kesehatan pada banyak warga. Menurut pakar, masalah polusi udara ini muncul setiap musim dingin dan terus bertambah parah sehingga memerlukan solusi jangka panjang. Saat musim dingin tiba, sebagian besar wilayah Pakistan diselimuti kabut asap beracun, campuran kabut dan polutan berbahaya yang bisa melukai mata, tenggorokan, dan paru-paru, sehingga banyak orang dirawat di rumah sakit. Bashir Ahmad dirawat di gawat darurat. पहले मुझे मसला था जब लाहौर में आया हूं तो मुझे ज़्यादा बन गया जरा बाहर आएगा तो बाहर गया उसकी वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है. Indeks kualitas udara atau AQI di atas 300 membuat udara menjadi berbahaya untuk dihirup. Kota-kota di seluruh provinsi terpadat Punjab telah beberapa kali melampaui batas tersebut. Rekor polusi ini mendorong para pejabat menutup sementara sekolah-sekolah, membatasi aktivitas di luar ruangan, dan meminta para pegawai negeri bekerja dari rumah. It is bringing our economy to standstill. Children cannot go to school, we cannot go to to our offices, airlines cannot operate, trains stop 30 minutes before reaching Lahore, for hours. So in that sense, it is probably the worst crisis that we are facing. Bahan bakar bermutu rendah pada kendaraan sudah lama menjadi penyebab utama polusi udara sepanjang tahun di Pakistan, diikuti emisi industri dan pembakaran limbah. Masalah ini lebih terlihat di musim dingin karena udara tebal yang dingin memerangkap polutan dekat tanah. Di Pusat Operasi Darurat Nasional dari Otoritas Pengelolaan Bencana Nasional di Islamabad, para ahli memperingatkan krisis ini akan memburuk menjelang akhir tahun. We see a more aggressive smog in the coming days and also in December as well. Pembacaan kualitas udara sangat bervariatif di antara satelit internasional, sensor pihak ketiga, dan beberapa pemantau milik pemerintah. Namun menurut Shed, tren data perubahan iklim menunjukkan masa depan yang mengkhawatirkan. We know that every year it will be more warmer than the previous year, so the future is more scary in terms of smog. Ali mengatakan Pakistan memerlukan solusi jangka panjang dan bukan pembatasan sementara. First is the public transportation. Second is the improving quality of fuel. Third, making a quick transition towards decarbonizing our economy. Menurut para pejabat lingkungan hidup Punjab, mereka membuat langkah maju saat provinsi ini memperkenalkan rencana 10 tahun pengurangan kabut asap. हर वो इंडस्ट्री जो कि बॉयलर पे चल रही है उसके ऊपर हम एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगवा रहे हैं. जो गाड़ियां नई बन रही हैं हम उनकी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, उनकी एमिशंस की. इसी तरह जो फ्यूल फॉर सेल है, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसकी क्वालिटी को चेक करने जा रही है. Menurut para pejabat kesehatan di Punjab, para dokter telah merawat lebih dari 1,8 juta pasien penderita penyakit pernapasan sejak pertengahan Oktober.
Meski ada perintah dari pemerintah, tapi hanya sedikit warga yang memakai masker. Dan menurut Indeks Kehidupan Kualitas Udara dari Universitas Chicago, menghirup udara beracun bisa mengurangi harapan hidup di Pakistan sebanyak hampir 4 tahun. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, melonjaknya harga barang di Nigeria ini mendorong maraknya penjualan pakaian bekas di kota besar. Karena banyak warga beralih mencari pilihan yang lebih terjangkau. Bagi warga Nigeria, pasar barang bekas menjadi penyelamat untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi dan juga tingginya inflasi. Selama bertahun-tahun, Agatha Okwori yang berusia 30 tahun dan seorang pengusaha sukses di Abuja sering berbelanja di butik kelas atas. Tapi dengan harga pakaian baru naik lebih dari 2 kali lipat, ia kini beralih ke toko pakaian bekas untuk mendapatkan pilihan yang lebih terjangkau. Menurut Agatha, pakaian bekas memungkinkannya untuk tetap bergaya sembari tetap berhemat. I moved from buying brand new clothes to buying thrifts because one, aside the cost, thrift wears are more durable. I discovered thrift wears are more durable. And like we all know, brand new clothes are quite on the high side. They are quite expensive, way more than thrift wears. That's why they switched to thrift. Belanja pakaian bekas dulunya lebih bagi pembeli berpenghasilan rendah, tapi kini sudah menjadi hal yang umum. Pasar barang bekas yang disebut sebagai Okrika, mulai dari Lagos hingga Abuja, selalu sangat ramai. Ekonom Isaac Botti mencatat, bagi banyak orang, belanja barang bekas adalah respons terhadap inflasi dan kebijakan yang membuat mereka harus merogoh kocek lebih dalam. So they do all of this as a means of survival because the government is not helping, the economic situation is not helping, the Nigerian government policies are not favorable to consumers. So it is two ways, a means of affordability for the consumer and a means of boosting sales for the sellers. Andrew yang berusia 32 tahun sudah melihat pergeseran mode ini secara langsung. Ketika harga pakaian baru melonjak, ia beralih menjual pakaian bekas di pasar Nyanya yang terkenal di Abuja. Menurut Andrew, hal ini membantu bisnisnya tetap bertahan. A time came that the brand new became so high, that is the amount, the price in the market is so high that many cannot afford to get it at that price. Studi menunjukkan Nigeria mengimpor lebih dari 500.000 ton pakaian bekas setiap tahun. Tapi alternatif ini pun terasa sulit karena kenaikan biaya impor mendorong sejumlah pedagang barang bekas menaikkan harga. Dan bagi banyak orang, ini berarti harus berkompromi dengan kualitas dan gaya demi berhemat. Because in those days that economy was very good, we used to buy from high-profile boutique because there's a way we classify ourselves, living an ostentatious life. But because of the economy, the exigency in the economy now, it has made me at least to cut my clothes according to my size. No, if the economic condition improves, I have to stop. I have to go back to my normal fashion. Para ahli sepakat, belanja barang bekas kemungkinan akan tetap populer selama tekanan ekonomi masih berlangsung. Tren ini juga berdampak pada industri tekstil lokal Nigeria karena berkompetisi dengan pakaian impor yang lebih murah. Tapi ekonom yakin investasi pada produksi tekstil lokal akhirnya dapat membuat harga pakaian baru menjadi lebih terjangkau. Government needs to invest in the sector, subsidize their operations, help to relieve the burden, the cost of production, burden of the cost of production on the manufacturer. That will translate to lower cost of production and cost of sales, which is the real affordability. Dan saat warga Nigeria beradaptasi dengan perubahan ekonomi, pasar barang bekas memberikan pilihan harga yang lebih terjangkau. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Dunia. Beroperasinya kapal tanker tua Rusia untuk menghindari pembatasan harga pihak barat menimbulkan ancaman lingkungan yang serius. Laporan baru memperingatkan terjadinya tumpahan minyak dan mendesak komunitas internasional untuk menyingkirkan operasi kapal tersebut. Di Laut Baltik di lepas pantai Jerman September lalu, para aktivis dari kelompok lingkungan Greenpeace mengejar Seagull, sebuah kapal tanker minyak tua yang membawa minyak mentah Rusia menuju India. Also, das, was wirklich gefährlich ist, ist, dass dieser Frachter 21 Jahre alt ist, offensichtlich in schlechtem Zustand
Oftmals sind diese Tanker oder auch versichert, sodass wenn etwas passiert, dann besteht letztendlich wir alle dafür aufkommen, weil man sich auch nicht greift. Kelompok negara industri G7 bersama Australia dan Uni Eropa memberlakukan batas harga minyak Rusia sebesar $60 per barrel pada Desember 2022 sebagai respons atas perang Rusia terhadap Ukraina. Batas harga itu harus dipatuhi oleh setiap kapal yang memakai layanan negara barat seperti asuransi dan servis. Rusia merespons dengan membentuk apa yang disebut armada bayangan tanker yang sudah tua dan tidak memiliki hubungan dengan negara barat, memungkinkannya untuk menjual minyak ke seluruh dunia, sebagian besar ke Tiongkok dan India. Jumlah armada ini diperkirakan mencapai hampir 600 kapal. Negara-negara barat telah menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran atau kapal-kapal individu. Namun sebuah laporan dari Kyiv School of Economics yang diterbitkan Oktober lalu menyebutkan armada bayangan ini terus bertambah dan kini mengangkut hingga 70% minyak dari Laut Rusia. Russia has also reflagged these vessels to more and more obscure jurisdictions where the standards in terms of technical standards and so forth are suspected to be low. The insurance that Russia has found is suspected to be inadequate, meaning it wouldn't be able to actually pay out in the case of an incident. And we've already had several close calls. So far, no major oil spill, but it's really just a question of time until that happens. Negara-negara pesisir menyatakan kekhawatiran atas keselamatan dari tumpahan minyak. The challenge for coastal states, which countries like Denmark, Sweden, and so forth are, is that they have very limited rights to actually interfere with vessels going through their waters under existing international maritime law. Menurut Benjamin, negara-negara barat harus menerapkan aturan asuransi untuk mengatasi armada bayangan itu. First of all, generate transparency with regards to this oil spill insurance, because right now we know precious little about it. If a vessel refuses to provide this information, or if it's not adequately insured, then it should be sanctioned and basically removed from commercial operations. Oktober lalu, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap 18 kapal tanker armada bayangan Rusia lainnya, sehingga jumlah total kapal yang dikenai sanksi menjadi 43 kapal. Pemerintah Rusia mengatakan langkah itu menunjukkan yang mereka sebut bahwa status Rusia sebagai pemasok energi yang dapat diandalkan tidak menyenangkan pemerintah Inggris. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, sulit untuk memaksa semua orang menghabiskan seluruh makanan di piring mereka ataupun memaksa orang memasak bahan makanan di kulkas sebelum kadaluarsa. Namun di beberapa kota di Amerika Serikat, teknologi kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah bahan makanan yang terbuang dengan sia-sia. Kantin di kampus Georgia State University setiap tahunnya menyajikan sekitar 7.500 piring makanan. Tak semuanya habis dimakan mahasiswa. We have so many students and so much food waste. We saw this innovation and decided to apply for a sustainability grant. Dana hibah digunakan untuk menghadirkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memantau makanan di kantin. Okay, so I'm done with my food and I'm just going to place it on the conveyor belt. There's a photo that's going to be taken of the plate and AI is going to categorize everything on the plate and weigh everything on the plate. Perangkat lunak yang digunakan bernama Raccoon Eyes atau mata rakun dan hasil temuannya dirangkum dalam sebuah laporan. A chef can easily just go into it and see, hey, I had salmon last week. Let's see how many people like salmon. We can see how many plates and then how many the total waste. There's only 10 plates of that wasted. Selain memantau sampah makanan dengan AI, mahasiswa juga memberi masukan lewat kios Raccoon Eyes, membantu pemilik kantin menyesuaikan menu. We have small plates. We don't have trays. Everything is reusable in dining hall. The last frontier is really how do we change student behavior to reduce food waste? There's these easy to implement things like serve smaller chicken, do burger sliders that we wouldn't have really thought about. Sampah makanan berkurang 23% sejak program AI ini diluncurkan. Banyaknya sampah makanan alias makanan yang akhirnya terbuang percuma menjadi masalah serius di banyak negara, tak terkecuali Amerika Serikat. Bahkan Departemen Pertanian Amerika memperkirakan
Setiap tahunnya 30 hingga 40% bahan makanan di Amerika akhirnya terbuang sia-sia. Pada saat yang sama banyak orang membutuhkan bantuan makanan. Disinilah peneliti di Purdue University bekerja sama dengan organisasi penyalur bantuan pangan. The specific collaboration was with a non-profit in the food space, the Indie Hunger Network, and they're running a program called Food Drop. This program is matching truck drivers with rejected truckloads of food that are perfectly edible. So we're matching them with food banks that need the food. Peneliti juga menggunakan teknologi AI untuk mengurangi beban operator manusia dan juga membatasi kesalahan komunikasi. We wanted to completely automate this process. So now this process is done algorithmically. Truck drivers fill out a form online that we designed. Then our system finds an appropriate food bank to match the driver to, coordinates with automated text messages between the two, and the driver goes and delivers the food. Makanan yang hampir terbuang sebenarnya masih sangat layak makan. Hanya saja mungkin ditolak pemesan awal dengan berbagai alasan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi terakhir kali ini pemirsa, di mana gurun makanan sehat banyak ditemui di kantong permukiman warga miskin di kota-kota besar Amerika Serikat. Puluhan organisasi di kota New York memberikan kelas berkebun gratis untuk anak dan juga remaja, dengan misi memberi akses ke sayur dan buah segar, serta membiasakan makan sehat. Kawasan Brownsville di kota New York dihuni mayoritas warga yang kurang mampu, yang kesulitan membeli bahan makanan bergizi. Banyak yang mengidap penyakit seperti diabetes. Di SMP setempat, lembaga nirlaba New York Sunworks berupaya melakukan perubahan. Mereka mengajarkan kelas berkebun agar siswa terbiasa makan lebih sehat dan bisa swasembada menyediakan sayuran segar untuk komunitasnya. So we're in 350 public schools. That is 350 farms in the 5 boroughs of New York. That is 120,000 kids that learn science through farming, from seed to harvest. There's a special connection when you grow your own food. The food is so delicious because it's absolutely fresh. Tidak sedikit siswa yang baru kali ini menanam dan melihat bagaimana makanan tumbuh. Pengalaman langsung merupakan cara Jitu menggugah keinginan untuk makan sehat. It helped me decide what to eat because before I used to eat like pizza and chicken nuggets, but that didn't really have vegetables, so now I eat salads. I noticed that before I ate junk food and like not really healthy, but now I realized that healthy food has more nutrients in it than junk food. Junk food doesn't really like help me that much, and healthy food gives me more energy. Nah, saya berada di salah satu taman yang berada di kawasan Manhattan di New York City yang meskipun banyak gedung-gedung tinggi, tapi juga terdapat banyak sekali taman publik seperti tempat saya saat ini. Nah, puluhan di antaranya adalah taman-taman yang juga difungsikan untuk sarana edukasi berkebun dan nutrisi untuk para siswa-siswa yang tinggal di permukiman miskin di New York City yang kekurangan akses terhadap sayuran, segar, dan juga nutrisi. 98% of our students live below poverty level and they do not have access to fresh fruits daily. We definitely see students who have diabetes or other food-related illnesses because they don't have access to vegetables and fruits. Dengan membawa pertanian ke kelas, program-program ini bukan hanya mengajarkan berkebun, tapi juga melatih membuat keputusan lebih sehat yang punya manfaat seumur hidup. The closer that kids get to seeing where food comes from and growing it and nurturing it and taking care and compassion for how food is grown, that translates into impacting what they're eating and their habits so that maybe they won't end up like their grandparents or their family members who are having to live with diabetes. Panen merupakan bagian penting dari kurikulum. The students harvest hundreds of pounds of vegetables they grow in the classroom and they bring it home. So it is an additional connection, an additional joy to connect the classroom with home. Bertambahnya program seperti ini di berbagai sekolah diharapkan bisa menghasilkan generasi muda yang lebih sehat. Dari kota New York, VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Simpo Dunia. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.